Sore, perkenalkan nama saya Tesalonika Kristina Jendani. Saya di sini akan membawakan materi mengenai kriteria keberhasilan organisasi lembaga pendidikan. Poin-poin yang akan saya bahas dalam materi ini yang pertama adalah pengertian organisasi lembaga pendidikan, yang kedua adalah tujuan organisasi lembaga pendidikan, yang ketiga adalah jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Yang keempat adalah kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari organisasi lembaga pendidikan. Sebelum kita mengetahui pengertian dari organisasi lembaga pendidikan, lebih baiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian masing-masing kata dari organisasi, lembaga, dan pendidikan. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam sebuah kerjasama dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Organisasi dapat didefinisikan dengan bermacam cara, yang pada intinya mencakup berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu kumpulan orang, adanya kerjasama, dan adanya tujuan yang telah ditetapkan dan yang merupakan sistem yang saling berkaitan. Yang kedua adalah lembaga. Lembaga adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu. Lembaga juga memiliki berbagai definisi. Dari berbagai definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa lembaga tidak hanya organisasi-organisasi yang memiliki kantor saja, tetapi juga aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu lembaga. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam segala aspek yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijakan. Pendidikan dapat diperoleh baik secara formal, non-formal, maupun informal. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, dapat disimpulkan definisi atau pengertian dari organisasi lembaga pendidikan adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan. Selanjutnya adalah tujuan dari organisasi lembaga pendidikan. Tujuan dari organisasi lembaga pendidikan antara lain adalah menyiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya khazanah ilmu, pengetahuan dan teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan. Di Indonesia terdapat 4 jenjang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memenuhi atau memasuki pendidikan lebih lanjut seperti taman kanak-kanak, penitipan anak, kelompok bermain, satuan PAUD, dan lain-lain. Yang kedua adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 12 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yaitu sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah
Pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas dua, yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yaitu sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan. Dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Di Indonesia ada beberapa perguruan tinggi, antara lain akademik, politeknik, institut, universitas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jalur pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia terdapat 3, ya. Pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang paling banyak terdapat pada usia dini serta pendidikan dasar seperti taman pendidikan Al-Quran di masjid, sekolah minggu di gereja, kursus, bimbingan belajar, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan di Indonesia terdapat 7. Yang pertama adalah pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan dasar 12 tahun yang meliputi 9 tahun sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta 3 tahun sekolah menengah atas. Selanjutnya adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana. Yang keenam adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang terakhir adalah pendidikan khusus, di mana penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Menurut Rahmania Utari, kriteria lembaga pendidikan terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah input, yaitu tingkat ketersediaan dan pendayagunaan masukan instrumental dan lingkungan. Yang kedua adalah proses, yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran. Yang ketiga adalah output, tingkat pencapaian lembaga dan hasil belajar. Yang keempat adalah outcome, yaitu dampak langsung dan tidak langsung. Adapun kriteria keberhasilan lainnya, yang pertama adalah objektivitas absolut, memang diyakini tidak diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang diperoleh hanyalah tertekannya suatu unsur subjektivitas seminimal mungkin. Yang kedua adalah dalam rangka menekankan unsur subjektivitas serta mengoptimalkan nilai-nilai objektivitas dalam proses dan hasil supervisi keterlaksanaan kurikulum di 40 SMA, maka disiapkan kriteria kinerja, performansi, keberhasilan semua aspek pada semua komponen. Yang ketiga adalah kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam suatu komponen tertentu. Yang keempat adalah kriteria keberhasilan disiapkan untuk setiap aspek pada semua komponen. Dan yang kelima adalah kriteria keberhasilan suatu aspek
dalam suatu komponen tidak sama baik dalam jumlah, substansi maupun karakteristiknya. Kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan suatu aspek dalam suatu komponen tertentu. Pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang efektif dan efisien merupakan syarat mutlak keberhasilan organisasi tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memerlukan suatu sistem pengelolaan yang profesional. Sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan, selayaknya sekolah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila sekolah dianalogikan sebagai mesin produksi, maka kualitas output akan relevan dengan kualitas mesinnya. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sekolah merupakan keberhasilan kepala sekolah. Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah, sehingga keberhasilan kepemimpinan pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian seseorang pemimpin terlibat terhadap kedua orientasi, yaitu apa yang telah dicapai oleh organisasi dan pembinaan terhadap organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sampai jumpa pada video yang lainnya.